Baik, hari ini kita masuk ke materi baru yaitu titrasi asam basa. Kemarin kalian udah nyoba lihat praktikum titrasi asam basa. Sekarang kita belajar teoritisnya. Titrasi asam basa itu apa sih? Titrasi asam basa itu termasuk dalam praktikum sebenarnya. Dia tujuannya untuk menetralkan asam dengan basa karena nanti reaksinya asam basa. Yang kedua untuk menentukan kadar suatu zat. Di sini kalau ada kata netral, berarti nanti konsentrasi H+ harus sama dengan konsentrasi OH- nya. Nanti di titrasi kalian akan mengenal dua titik. Yang pertama nanti namanya titik ekuivalen. Nah, titik ekuivalen itu apa? Titik ekuivalen itu saat konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH-. Jadi nanti kan kita mereaksikan asam sama basa ya. Jadi nanti kalau seumpama pas konsentrasi H+ dari asam sama dengan konsentrasi OH- dari basa, nanti namanya titik ekuivalen. Saling menetralkan atau biasa kemarin kita sebut rumusnya MaVa A Mb Vb B. Yang kedua, ada yang namanya titik akhir titrasi. Jadi kemarin di video kan kalian lihat pas berhentinya itu pas di Erlenmeyer berubah warna jadi pink gitu ya larutannya. Itu namanya titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi itu titik pada saat kelebihan 1 tetes titran. Jadi pas saya netes kelebihan 1 tetes, nanti itu namanya titik akhir titrasi. Tandanya titik akhir titrasi itu saat indikator berubah warna. Jadi nanti ketika misalkan seperti ini ya, HF sama NaOH misalkan. NaOH-nya saya teteskan. NaOH yang saya masukkan itu nanti akan bereaksi sama HF dulu. Sampai nanti NaOH-nya menghabiskan HF, itu namanya titik ekuivalen. Pas titik ekuivalen belum berubah warna. Berubah warnanya saat kapan? Saat NaOH-nya saya tambah 1 tetes lagi. Saat NaOH-nya saya teteskan lagi 1 tetes. Nanti tetes yang terakhir kan nggak mungkin bereaksi sama HF karena udah habis HF-nya. Nah, tetesnya nanti bereaksi sama indikator PP sehingga nanti indikatornya berubah warna jadi pink. Jadi itu yang dimaksud titik akhir titrasi. Nah, sekarang perhitungannya gimana? Jadi kita kembali. Jadi titrasi asam basa itu kayak gabungan gitu. Dari bab 1 sampai terakhir kita belajar penyangga. Dari asam basa, hidrolisis garam, sama terakhir penyangga. Kita tahu kalau ada asam sama basa bereaksi, dia menghasilkan garam sama air. Sekarang diperhatikan. Kalau ada asam sama basa, ada dua jenis. Yang pertama kalau asam atau basanya habis. Yang kedua kalau asam atau basanya bersisa. Kalau asam atau basanya habis, jadi nanti kan ada MRS gitu ya. Kalau di S-nya asam atau basanya habis, berarti nanti cuma sisa garam. Kan asam sama basanya habis ya, cuma sisa garam, berarti nanti kita masuk ke rumus hidrolisis garam. Jadi yang menentukan pH larutan nanti pakai rumus hidrolisis garam. Rumusnya bisa dilihat di catatan sebelumnya. Kalau asam kuat tambah basa kuat, asam basanya habis, cuma sisa garam, pH-nya pasti 7. Kalau asam kuat tambah basa lemah, sama-sama habis, cuma sisa garam, berarti nyari H+ karena asam kuat. Kalau asam lemah sama basa kuat, nanti nyari OH-. Kalau asam lemah basa lemah, nanti ada 3 rumus. Bisa dilihat di catatan sebelumnya. Itu kalau asam sama basanya habis, berarti kita ngitung pH-nya dari garamnya. Sekarang kalau seumpama asam atau basanya bersisa, asam sama basa kan banyak ya, ada asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Nah sekarang kalau salah satunya bersisa gimana? Dilihat sisanya. Yang pertama kalau sisanya asam atau basa kuat. Kalau sisa asam atau basa kuat, dia hitung konsentrasi asam atau basa sisanya, lalu hitung H+ atau OH- sisanya.
Jadi kalau sisa asam atau basa kuat, kita nggak mungkin pakai penyangga. Kita langsung hitung konsentrasi asam atau basa sisanya. Pakai rumus H plus kali A kali MA, kalau basa kuat OH min B kali MB. Tapi kalau sisa asam lemah sama basa lemah, berarti kan nanti sisa asam lemah plus garam, karena garam pasti terbentuk, atau basa lemah plus garamnya. Nah, kalau ada lemah sama garamnya seperti ini, berarti nanti kita pakai rumus penyangga. Ada penyangga asam sama penyangga basa. Kalau penyangga asam kemarin, rumusnya konsentrasi H plus sama dengan Ka kali mol asam per mol basa konjugasi. Kalau penyangga basa, OH min Kb kali mol basa per mol asam konjugasi. Jadi gitu, kalau asam atau basanya habis, pakai hidrolisis garam. Kalau bersisa, dilihat sisanya. Kalau yang sisa kuat, hitung konsentrasi asam atau basa sisanya, terus hitung H plus atau OH min sisa. Kalau sisa yang lemah, berarti kita pakai penyangga. Udah, langsung masuk ke contoh soalnya. Misalkan saya punya percobaan titrasi ini. Di Erlenmeyer saya masukkan 100 ml HF sama indikator PP. Terus di buret saya masukkan NaOH 100 ml HF titrasi sampai sama NaOH 0,1 molar. Ka-nya HF diketahui 10 pangkat min 5. Tentukan. Yang A, jika titik ekivalen dicapai saat penambahan 100 ml NaOH, berapa konsentrasi HF? Ingat, kalau di titik ekivalen, konsentrasi H plus sama dengan konsentrasi OH min. Berarti langsung aja. Yang A berarti konsentrasi H plus sama dengan konsentrasi OH minnya. Berarti MA kali VA kali A sama dengan MB kali VB kali B. Molaritas asamnya berapa? Molaritas asam dicari. Volume asamnya, HF-nya tadi diketahui 100 ml ya. A-nya, valensi asamnya HF 1. Molaritas basanya berarti ini 0,1. Volume basa 100 ml. Valensi basanya 1. Berarti molaritas asamnya ketemu 0,1 molar. Nah, berarti konsentrasi HF-nya ketemu 0,1 molar. Sekarang tentukan pH larutan. Yang pertama, pH awalnya. Berarti kalau namanya pH awal belum ditambah NaOH, kerannya belum dibuka. Jadi murni isinya cuma HF. Kita langsung masuk aja. Yang B misalkan pH awal. Kalau pH awal belum ditambah NaOH, berarti isinya dalam wadah ini isinya cuma HF aja. HF itu asam kuat atau lemah? HF kan dia termasuk asam lemah. Isinya nanti 100 ml HF, molaritasnya kita tahu tadi 0,1 molar. Kalau asam lemah berarti kita pakai rumus yang kita cari, yaitu konsentrasi H plusnya. Pakai rumus asam lemah, akar Ka kali Ma. Berarti sama dengan akar Ka nya 10 pangkat min 5, molaritas asamnya 10 pangkat min 1, berarti akar 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 3. Karena di sini H plus, langsung masuk ke pH sama dengan 3. Itu pH awalnya. pH awalnya masih belum ditambah NaOH, jadi murni punyanya HF aja. Terus yang B, selanjutnya saat ditambah 50 ml NaOH, berarti gimana? Yang B, saat ditambah 50 ml
NaOH. Berarti tadi kan ada 100 mili HF 0,1 molar, tak tambah 50 mili NaOH 0,1 molar. Berarti boleh saya tulis gini. Berarti ada 100 mili HF 0,1 molar ditambah 50 mili NaOH 0,1 molar. Dilihat, ternyata di sini ada asam sama basa. Ini ada asam lemah ditambah basa kuat. Berarti kita harus pakai MRS. HF ditambah NaOH dia jadi NaF plus H2O. Kita pakai mula-mula reaksi sisa. Ini kali ini nanti ketemu 10, ini sama ini ketemu 5. HF-nya berarti 10, ini 5, belum. Berarti yang kecil ini ya. Jadi pembatasnya ini 5, 5, 5. HF-nya 5, habis 5, 5. Oh, ternyata di akhir ada sisa HF. Sisa HF itu sisa asam lemah. NaF-nya di sini ada sisa garam. Karena ada sisa asam lemah sama garamnya, berarti nanti kita harus pakai rumus penyangga. Penyangga apa? Penyangga asam, karena asam lemah sama garamnya. Berarti kita cari konsentrasi H+. Ka kali mol asam per mol basa konjugasi. Mol asamnya berarti punya HF, basa konjugasinya berarti punya ini ya, F-. Berarti 10,5 mol asamnya itu 5 per NaF-nya juga 5. Coret. Berarti nanti ketemu H+-nya 10⁻⁵. Karena sudah 10⁻⁵, cari H+, berarti bisa langsung pH. pH-nya berarti 5. Soal berikutnya, waktu ditambah 100 mili NaOH. Yang C ditambah 100 mili NaOH. Berarti kan tadi di Erlenmeyer ada 100 mili HF ditambah 100 mili NaOH. Ada 100 mili HF 0,1 molar ditambah 100 mili NaOH 0,1 molar. Dilihat, ternyata ada asam sama basa lagi. Ini basa. Berarti kita harus reaksikan lagi. HF ditambah NaOH dia jadi NaF plus H2O. Pakai MRS. HF-nya di sini ada 10, ini juga 10. Belum, berarti yang lebih kecil sama-sama 10 ya. 10/1, 10/1, berarti anggap aja ini pembatasnya. Berarti NaOH-nya 10, NaF-nya 10, ini juga 10. Ternyata di akhir 10/10 habis 10. Ternyata di akhir cuma sisa garam aja. Berarti kalau cuma sisa garam, berarti kita harus pakai hidrolisis garam. Garam yang sifatnya apa? NaF. Itu kan dari basa kuat sama asam lemah. Berarti garamnya bersifat basa. Berarti kita cari OH- sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi anionnya. Anionnya siapa? Na atau F? F- ya. Kita harus nyari konsentrasi F-. Ini kan masih dalam bentuk 10 milimol ya. Berarti konsentrasi NaF sama dengan mol per V total. Molnya 10, volume totalnya berarti 100 tambah 100, 200. Berarti 0,05. Berarti NaF-nya kan 0,5. Berarti F-nya kan juga 0,05. Karena 1 min 14 per 10⁻⁵
dikali F min nya 0,05 ketemu 5 kali 10 pangkat min 11 ya. Berarti nanti di sini jadinya OH min sama dengan akar 5 kali 10 pangkat min 5,5. Berarti POH nya 5,5 min log akar 5, pH nya berarti ketemu 8,5 min log akar 5. Nanti setelah dihitung setelah dihitung jadinya 8,85. Lalu yang terakhir yang di tadi saat ditambah 150 mili NaOH, berarti nanti gini, saat ditambah 150 mili NaOH, berarti nanti dalam larutan ada 100 mili HF 0,1 molar ditambah 150 mili NaOH 0,1 molar juga. Di sini sama ada asam lemah ditambah sama basa kuat. Coba berarti kan kita harus pakai MRS lagi ya. HF ditambah NaOH dia jadi NaF plus H2O. Nah, reaksi sisa ini kalau dikali 10, ini kalau dikali 15 pakai milimol. Ini 10, 15, belum, berarti yang lebih kecil nanti 10 pembatasnya. Berarti ini 10, 10, 10. Berarti nanti ini habis, NaOH nya sisa 5, NaF nya 10, H2O nya 10. Nah, dilihat di sini ada sisa basa kuat, ada sisa garam. Kalau ada sisa basa kuat sama sisa garam, itu bukan pakai penyangga karena sisanya basa kuat. Kalau penyangga yang sisa harus yang lemah. Kalau yang sisa kuat, dia yang menentukan pH-nya. Jadi kita harus nyari konsentrasi NaOH sisanya langsung. Jadi garamnya nggak akan pengaruh apa-apa. Berarti mol per volume total karena udah dicampur. Molnya 5, volume totalnya 250. Ketemu berapa? 0,02. Karena ini basa kuat, berarti kita harus nyari konsentrasi OH min sama dengan B kali MB karena basa kuat. Nggak ada garam, nggak ada apa-apanya. Berarti B nya 1 karena OH min nya 1 kali 0,02 ketemu 2 kali 10 pangkat min 2. Karena OH min berarti arahnya ke POH sama dengan 2 min log 2, berarti pH nya ketemu 14 kurangi 2 min log 2, berarti 12 plus log 2. Kalau dihitung totalnya jadi 12,3, pH nya 12,3. Lalu tugas yang terakhir, kita harus menggambar grafik titrasi. Gambar grafik titrasinya gimana? Nah, ini penambahan volume NaOH. Jadi kalau sebelumnya kan saya cuma nambah 0, 50, 100 sama 150. pH-nya masing-masing kalau 0 tadi kan 3. Kalau 50 ketemu 5 ya. Kalau 100 ketemu ini 8,85. 8,85. Kalau 150 ketemu 12,3.
Untuk volume 25, 75, 125 sama 175 udah saya hitung sebelumnya. Jadi misalkan saya punya data seperti ini, tinggal kita gambar grafiknya. Grafiknya nanti pH lawan volume. pH-nya berapa? Ini volume, NaOH-nya. Pas volume NaOH-nya 0, pH-nya 3. Pas volume NaOH-nya 0, pH-nya 3. Berarti sini ya. Lalu pas 25 ini pH-nya 4,53. Sekitar di sini. Kalau pas 5 ke 55 sini, kalau 75 sekitar 5,53. Sini kalau 108,85 berarti sekitar sini ya. Kalau 125,12 berarti sini 150 nanti 12,3, enggak beda jauh. Sini 175 nanti 12,43, enggak beda jauh juga. Sini. Berarti nanti kalau digambar grafiknya seperti ini. Nah, ini gimana? Paham? Udah. Nanti tugasnya akan saya bagi setelah ini. Nah, terima kasih.